Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Yusuf, NPM 2601101701140 dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Saya akan menjelaskan tentang pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi di apotek. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengadaan. Definisi dari pengadaan sendiri itu, barang, obat-obatan, dan pembekalan farmasi lainnya dilakukan oleh karyawan di bidang perencanaan dan pengadaan. Hal ini dilakukan oleh asisten apoteker yang bertanggung jawab kepada apoteker pengelola apotek. Tujuan dari pengadaan ini yaitu untuk merealisasikan kebutuhan yang telah disetujui untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik, dan pengiriman yang terjamin. Siklus dalam pengadaan sediaan farmasi di apotek yaitu keputusan dan tindakan dalam menentukan jumlah obat yang diperoleh, kemudian harga yang harus dibayar, dan kualitas obat yang diterima. Macam-macam pembayaran pada pengadaan sediaan farmasi di apotek. Yang pertama ada konsinyasi, di mana suatu bentuk kerjasama antara apotek atau suatu perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek. Misalnya obat-obatan baru, suplemen kesehatan, sediaan farmasi, atau bahkan obat herbal. Nah, yang kedua ada pembayaran yaitu cash on delivery, di mana metode ini pembayarannya bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan atau dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang. Yang ketiga ada macam pembayaran yaitu kredit. Dengan pengadaan ini dilakukan dengan membayar kembali dengan jangka waktu yang ditentukan, biasanya 21 hari atau 3 minggu. Dan tenaga teknis kefarmasian harus mengingatkan kepada pemilik sarana apotek atau apoteker penanggung jawab untuk membayarkan utang-utang dari sebelum sales datang. Selanjutnya, penyimpanan sediaan farmasi di apotek. Definisi dari penyimpanan sendiri itu aktivitas menyimpan dan memelihara agar persediaan farmasi yang diterima aman, terhindar dari rusaknya mutu obat, pencurian, atau bahkan kebakaran. Tujuan dari penyimpanan itu sendiri yang pertama memelihara mutu persediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan obat setiap kali diperlukan, dan memudahkan pencarian dan pengawasan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengatur tata ruang penyimpanan, yang pertama, kemudahan ruang gerak, sirkulasi udara yang baik, rak dan palet, kemudian kondisi penyimpanan, dan pencegahan kebakaran. Tata cara penyimpanan sediaan farmasi di apotek. Yang pertama, menyusun berdasarkan jenis obat, bentuk sediaan, stabilitas obat, serta disusun berdasarkan abjad. Kemudian yang kedua, ada FIFO dan FIFO, di mana FIFO itu first expire, first out, obat yang sudah mendekati kadaluarsa akan dikeluarkan terlebih dahulu. Sedangkan FIFO, first in, first out, obat yang datang lebih dahulu akan dikeluarkan pertama. Kemudian menyusun kemasan besar. Selanjutnya ada penyimpanan narkoba dan psikotropik, di mana harus disimpan di lemari khusus 2 pintu dengan ukuran 40 x 80 x 100 cm, dilengkapi dengan kunci ganda. Kemudian sediaan dan lingkungannya, dan yang terakhir pencantuman nama yang jelas. Sekian materi tentang pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi di apotek yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.